Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita dengan NIM H04210111. Pendidikan Fisika akan membahas tentang hukum gerak Newton. Pembahasannya ialah hukum Newton, unsur-unsur Newton, dan contoh penerapannya. Lalu, hukum Newton dibagi menjadi 3. Yang pertama, hukum 1 Newton, yang kedua, hukum 2 Newton, yang ketiga, hukum 3 Newton. Serta unsur-unsur hukum Newton dibagi menjadi 3. Yang pertama gaya, yang kedua kelajuan dan kecepatan, dan yang ketiga massa dan berat. Mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian hukum Newton. Pengertian hukum 1 Newton yaitu menunjukkan resultan gaya yang bekerja pada benda dengan komposisi yang sama dengan 0. Maka benda yang awalnya diam akan selamanya terus diam. Hukum 2 Newton yaitu berkaitan dengan kondisi benda yang bergerak dalam keadaan massa benda dan gaya yang ada pada benda tersebut juga diperhitungkan. Yang terakhir, hukum 3 Newton yaitu gaya aksi dan reaksi menunjukkan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Kita masuk ke pembahasan bunyi hukum Newton. Bunyi hukum Newton pertama yaitu saat resultan gaya yang bekerja pada benda yang komposisinya sama dengan 0, maka benda yang akan awalnya diam akan tetap terus diam. Kemudian, benda yang awalnya bergerak lurus beraturan maka akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Bunyi hukum 2 Newton yaitu percepatan yang terjadi karena perubahan dari kecepatan pada suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan akan berbanding terbalik dengan massa benda. Yang terakhir, hukum 3 Newton, yaitu tiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jadi, apabila suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya akan memberikan gaya kembali yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, namun arahnya akan berlawanan. Rumus hukum Newton. Rumus hukum Newton pertama, atau dikenal pula disebut sebagai hukum kelembapan, yaitu sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya kilogram meter per sekon kubik. Hukum 2 Newton yaitu F sama dengan M kali A, dengan F adalah gaya atau N, M adalah massa benda atau kilogram, dan A adalah percepatan massa meter per kubik. Sedangkan untuk rumus hukum 3 Newton itu ditulis dengan persamaan F aksi sama dengan F reaksi, karena bentuk aksi dan reaksi bisa berwujud lainnya. Maka berikut ini rumus hukum Newton 3 yang dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, rumus gaya gesek, yaitu Fg sama dengan U kali N, dengan keterangan Fg yaitu gaya gesek, U yaitu koefisien gesekan, dan N yaitu gaya normal. Sedangkan rumus gaya berat yaitu W sama dengan M kali G, dengan W yaitu gaya berat, M yaitu massa benda, dan G yaitu gravitasi bumi. Dan yang terakhir atau ketiga yaitu rumus berat sejenis, dengan rumus S sama dengan P kali G, dengan keterangan S yaitu berat jenis, P yaitu massa jenis, dan G yaitu berat benda. Kita masuk ke pembahasan unsur-unsur hukum gerak Newton. Yang pertama yaitu gaya. Gaya adalah bentuk tarikan atau dorongan yang mengarahkan sebuah benda tertentu terhadap benda yang lainnya. Satuan gaya adalah Newton, dan dalam satuan gaya adalah Newton. Gaya kemudian dibedakan menjadi 2, yakni gaya sentuh dan tak sentuh. Gaya sentuh adalah bentuk gaya yang bekerja pada benda karena adanya sentuhan. Contohnya, gaya sentuhan yang bisa
kita temukan adalah gaya otot dan gaya gesek. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa adanya sentuhan pada benda tersebut. Misalnya, pada gravitasi bumi dan gaya listrik yang bisa membuat gaya benda tanpa menyentuhnya. Berikut ini jenis gaya yang perlu kalian ketahui kaitannya dengan hukum Newton. Yang pertama yaitu berat benda atau W. Berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda tertentu dengan rumus W sama dengan M kali G. Dan keterangan W itu berat benda, M yaitu massa benda, dan G yaitu percepatan gravitasi bumi. Yang nilainya yaitu 10 meter per sekon kubik. Yang kedua yaitu gaya normal. Gaya normal adalah gaya kontak atau gaya sentuh yang bekerja dengan arah tegak lurus pada bidang sentuh tertentu jika dua benda tersebut saling bersentuhan. Yang ketiga yaitu gaya gesek atau F. Gaya gesek adalah bentuk gaya yang berlawanan arah dengan gerak benda tertentu, yakni ada dua jenis gaya gesek, seperti gaya gesek kinetik dan gaya gesek statis. Gaya gesek kinetik adalah gaya gesek yang timbul saat benda sedang bergerak, sedangkan gaya gesek statis adalah ketika benda sedang diam. Yang terakhir yaitu tegangan tali. Tegangan tali adalah bentuk gaya tegangan yang bekerja pada ujung-ujung tali, kemudian gaya tegangan pada kedua ujungnya tali tersebut sama besar dan beratnya akan diabaikan. Kita masuk ke kelajuan dan kecepatan. Dalam kajian ilmu fisika, kelajuan dan kecepatan memiliki arti yang berbeda, yakni kelajuan adalah cepat lambatnya benda bergerak yang memiliki besaran skalar atau nilai pada jarak tertentu terhadap waktu tempuh. Sedangkan kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan posisi atau perpindahan benda pada waktu tempuh tertentu dengan besar vektor, yakni memiliki nilai dan arah. Dalam persamaan rumusnya, kelajuan berarti jarak dibagi waktu, sedangkan kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Kaitannya dengan hukum Newton yaitu, kelajuan dan kecepatan digunakan semua karena hukum ini berkaitan dengan benda yang bergerak yang pasti memiliki kelajuan atau kecepatan. Yang ketiga yaitu massa dan berat. Massa adalah sifat dari benda itu sendiri, yaitu ukuran kelembapan sebuah benda atau jumlah zatnya. Sedangkan berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada sebuah benda tertentu untuk bergerak. Contohnya, ketika sebuah batu dibawa ke bulan, maka akan tetap menjadi batu dan ukuran yang sama. Bedanya adalah beratnya alias gaya gravitasi yang bekerja pada batu tersebut akan berkurang karena di bulan tidak ada gravitasi. Hubungan antara massa dan berat dapat ditujukan dari sebuah benda dengan massa tertentu yang jauh bebas hanya akan dipengaruhi oleh satu gaya, yakni gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Hal ini kemudian disebut berat W dari benda. Itulah sebabnya F sama dengan M kali G memberikan hubungan F sama dengan W, A sama dengan G, dan M menjadi W sama dengan MG, jadi G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2 di bumi. Maka 1 kg benda beratnya 10 Newton di bumi. Kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu contoh kasus penerapan hukum Newton pada kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan hukum 1 Newton yaitu ketika ref naik mobil yang bergerak cepat lalu tiba-tiba direm. Apakah yang terjadi? Penumpang di kursi mobil akan otomatis terdorong ke depan. Sebaliknya, saat mobil berjalan pelan lalu tiba-tiba digas mendadak, maka penumpang di kursi mobil di dalamnya akan terdorong ke arah belakang. Contoh penerapan hukum 2 Newton yaitu saat ref memiliki sebuah mobil mainan, kemudian coba tarik mobil mainan itu ke belakang. Apa yang terjadi? Maka mobil mainan tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat ref menarik mobil mainannya, maka akan semakin cepat mobil itu bergerak ke depan. Kemudian, jika ref mencoba memberi beban pada mobil mainan tersebut,
maka gerak mobil tersebut semakin melambat. Contoh soal yaitu yang pertama, sebuah balok bermassa 5 kg, berat W sama dengan 50 Newton, digantung dengan tali dan diikatkan pada atap. Jika balok diam, maka berapakah tegangan talinya? Mari kita jawab sama-sama. Penyelesaiannya yaitu diketahui W sama dengan 50 Newton karena bermassa 5 kg sama dengan 50 Newton. Yang ditanyakan yaitu tegangan talinya atau T. Sigma F sama dengan 0, T kurang W sama dengan 0. Kita masukkan nilai W yaitu T kurang 50 sama dengan 0. T sama dengan 50 Newton. Jadi, gaya tegangan tali yang bekerja pada balok tersebut adalah 50 Newton. Contoh yang kedua yaitu mobil-mobilnya yang bermassa 2 kg diam di atas lantai licin, kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon kubik. Berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan? Oke, mari kita jawab. Kita tulis dulu yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui yaitu M sama dengan 2 kg dan A-nya atau percepatannya yaitu 10 meter per sekon kubik. Jadi yang ditanyakan yaitu F atau gaya yang diberikan pada mobil. Jadi kita masukkan saja rumusnya. F sama dengan M kali A. M kita masukkan menjadi 2 kg dan A-nya yaitu percepatannya dimasukkan dengan 10 meter per sekon kubik. Jadi 2 kali 10 jawabannya yaitu 20 atau 20 Newton. Jadi, gaya yang diberikan pada mobil-mobilan tersebut adalah sebesar 20 Newton. Contoh yang ketiga yaitu sebuah buku diletakkan di atas meja. Pada sistem benda tersebut akan bekerja gaya-gaya. Ada 4 gaya yang bekerja pada sistem tersebut yaitu W berat buku, N gaya tekan normal meja terhadap buku, N aksen gaya tekan normal buku pada meja, Fg gaya gravitasi bumi pada buku. Tentukan pasangan gaya yang termasuk aksi reaksi. Mari kita kerja sama-sama. Penyelesaiannya yaitu seperti yang kita tahu, pasangan gaya aksi reaksi memenuhi sifat yang pertama sama besar, yang kedua berlawanan arah, dan yang ketiga yaitu bekerja pada dua benda. Seperti yang kita tahu yang di atas, W itu berat buku, G tekanan normal meja terhadap buku, N yaitu N aksen yaitu gaya tekan normal buku pada meja, Fg yaitu gaya gravitasi bumi pada buku. Nah, berat buku itu memenuhi dari gaya gravitasi bumi karena ditarik dari bumi ke inti bumi. Jadi W pasangannya dengan Fg. Nah, yang kedua yaitu N-nya. Dan N aksen itu memiliki persamaan yaitu gaya tekan normal meja terhadap buku dan gaya tekan normal buku pada meja. Timbal balik seperti yang kita tahu gaya aksi reaksi yaitu berlawanan arah. Nah, ini termasuk gaya aksi dan reaksi. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.